Shalom Bapak Ibu. Ya, senang ketemu lagi dan tema besar kita pada bulan ini kita akan berbicara banyak mengenai loving others. Gitu ya, ini waktu tema ini lagi mikir-mikir nih kita udah keseringan banget ngedengar khotbah soal mengenai masalah mengasihi, loving ya. Dan hari ini kita mau ngebahas mungkin dalam perspektif yang rada berbeda gitu, Dan tema untuk minggu ini saya kasih judulnya cinta dan kepemilikan. Gitu ya. Kalau bulan kemarin kan cinta dan kekudusan. Gitu. Sekarang itu kita ngomongin cinta dan kepemilikan. Saya jujur kepemilikan itu saya nggak ketemu katanya tepatnya. Gitu ya. Jadi tapi nanti saudara kita akan ngebahas sama-sama. Jadi berharap saudara ngerti pada waktu kita diskusi lagi. Ini keseringan, nih di live begini nih diskusi. Jadi lupa kalau di mimbar begini kan satu arah ya, jadi saudara nggak bisa diskusi sama saya kan. Mengenai masalah kepemilikan nanti kita akan paham pada waktu berjalan mengenai masalah firman Tuhan. Ini oke, dan sebenarnya ini pernah dibahas. Kalau kepemilikan ini mungkin lebih nyasar juga keterikatan gitu ya, keterikatan mungkin ya. Ya nanti saudara bisa nangkap deh. Nah telan dulu ya. Nah, dan kalau ngomongin soal masalah kepemilikan dan keterikatan, ini sebenarnya pernah kita bahas gitu. Tapi cuma waktu itu dalam satu rangkaian khotbah itu salah satu topiknya gitu ya. Dan ini kita agak dalamin sedikit pada hari ini gitu ya. Oke siap ya, tenang aja khotbahnya nggak lama gitu ya. Tapi jangan sampai kehilangan fokus. Gitu ya. Lukas 14 ayat 26. Lukas 14 sampai 26 ngomong seperti ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini unik kan, kita lagi ngomongin mengasihi, tetapi ada satu ayat di dalam firman Tuhan yang justru disuruh membenci. Kita disuruh ngomongin soal loving others, kita termasuk keluarga kita, tapi kok ini ayatnya malah dibilangnya harus membenci, bahkan kalau andai kata nggak membenci, ia nggak bisa jadi murid Tuhan gitu. Nah ini sebenarnya ayatnya Tuhan punya maksud ketika dia ngomong seperti ini, dan ini akan kita bahas pada saat ini sebenarnya apa sih yang dimaksud, dan ini bagian dari komponen kita ketika kita bicara mengenai masalah mengasihi ya, loving others. Kita bagi dua khotbah ini, yang pertama kita ngomongin soal masalah kepemilikannya dulu dan keterikatannya, nanti bagian yang kedua, bagian kecil terakhir di belakang, kita ngomongin soal masalah buta dan tuli, terutama ini buta dan tuli secara rohani ya, terutama ya, jadi bukan ngomongin soal masalah fisik. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, kepemilikan atau keterikatan. Ini apa sih dimaksud dengan ini? Nih, saudara pernah... Saya pakai ilustrasi aja ya, supaya lebih gampang ya. Saya pakai ilustrasi boneka di depan ini. Jadi ada 3 boneka di depan. Ini boneka bisa diganti macam-macam sih ya. Jadi pada waktu jalan ilustrasi ini saudara kebayang macam-macam deh ya. Yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Ini cuma saya pakai boneka. Jadi pada suatu waktu, kesianan nih bonekanya jatuh. Diriin dulu ya. Pada suatu waktu saya ngelihat 3 boneka ini dan saya ngelihat, bonekanya cakep-cakep ya. Tapi ternyata saya suka sama boneka yang di ujung. Gitu ya. Saya suka dengan boneka yang di ujung gitu. Seneng banget loh saya sama boneka ini. Ya saudara bisa ngerti lah ya kenapa ya kan. Jadi saya senang sama boneka ini ya. Pink gitu kan, pinky dan rada fluffy gitu kan. Mirip-mirip kayak saya ya. Fluffy itu kata ganti dari fat, cuma lebih lebih kelihatan pujian gitu. Jadi saya suka banget sama boneka ini, dan saya ngerasa bahwa saya ngerasa kalau ada boneka ini nih perasaan saya tuh jadi lebih nyaman, saya lebih seneng, happy deh pokoknya ketemu boneka ini. Jadi saya peluk-peluk bonekanya, saya suka sama boneka ini. Itu tahap 1 tuh. Banyak orang stop sampai di sini, tetapi banyak orang juga ngelanjutin ke tahap yang kedua. Tahap yang keduanya gini, karena sesuatu yang happy, sesuatu yang menyenangkan, akan cenderung kita ulang gitu kan. Jadi karena saya ngedapetin perasaan enak, karena saya dekat dengan boneka ini,
em, saya ngerasa saya kayaknya perlu punya boneka ini dan saya pengen bawa boneka ini. Karena mempertahankan perasaan itu. Jadi saya bawa bonekanya kemana-mana ya kan ya. Saya ngelihat boneka ini, saya senang happy. Kalau saya lagi suntuk gitu, kalau saya lagi bete, kalau saya lagi capek, saya ngelihat boneka ini dan ngelihat, wow ini bonekanya lucu ya. Gitu ya. Dan saya senang, saya ketawa gitu gara-gara ngeliat boneka ini. Saya jadi happy lagi, saya bahagia lagi, saya senang lagi. Saya nggak happy lah, saya nggak bete lagi gitu ya. Saya mulai mikirin boneka ini, saya mulai bawa boneka ini kemana-mana. Itu tahap yang kedua. Sebagian orang stop sampai di situ, tapi sebagian orang masuk lagi ke tahap berikutnya. Tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga, udah mulai kepikiran nih. Bahwa tanpa boneka ini, saya nggak bahagia. Kalau nggak ada boneka ini, saya nggak happy. Nggak ada boneka ini, saya nggak ngerasa damai. Jadi kalau saya kehilangan boneka ini, saya bete, saya marah. Boneka ini yang membawa saya kebahagiaan. Boneka ini yang bikin saya happy, boneka ini yang bikin saya senang. Tanpa boneka ini, saya kehilangan tuh. Nah saudara tahu tuh ya, kalau udah sampai tahap ini, kalau udah tahap ini nih ya, kalau saya lagi pegang begini nih, jangan coba-coba rebut boneka ini dari saya. Saudara akan menemukan Daniel Yosafat yang berbeda. Oh saya akan ngamuk, saya akan marah. Tuh ya. Pasti marah. Kenapa? Karena nggak ada ini, saya nggak happy. Marah banget saya. Jangan pernah sentuh boneka ini. Iya. Apalagi mama tuh punya kesayangan nih. Ini beberapa waktu yang lalu ada trending di Twitter dan saya ngelihat ada emak-emak yang punya hewan peliharaan dan hewan peliharaannya hilang malam-malam. Jadi dia begadang, dia ngelihat lagi dan pelaku yang ngambil hewan peliharaan itu bonyok babak belur gara-gara emak-emak. Yuk kita lihat videonya, kayaknya ada deh. Coba deh, bisa diputar gak? Ya udah, oke. Sedikit warning untuk bapak-bapak. Kalau andai kata ada sesuatu yang sangat disayang mama, tolong hati-hati. Karena jujur ya, ular segede gitu aja kehilangan harga diri. Kalau di hadapan mama dibanting sedemikian rupa. Dan kalau buat saya sih ada pelajaran yang baru sih dari peristiwa ini sih. Jadi mama itu bukan hanya penguasa jalanan, tapi juga udah mulai merambah ke dunia satwa. Jadi saudara nangkap ya maksudnya ya, bahwa ada sesuatu kalau andai kata kita suka dan kita terikat, pokoknya kalau kita udah nyampe tahap yang ketiga, oh jangan coba-coba pegang, sentuh itu. Uniknya, kalau andai kata itu orang, yang kalau itu kan saya boneka. Kalau andai kata itu orang, kalau orang itu mulai berpaling dari kita, ngamuknya sama. Kita udah mulai rasa memiliki, kita udah mulai ngerasa, makanya kenapa judul jadi kepemilikan. Kita mulai ngerasa memiliki, kita mulai ngerasa bahwa dia itu saya punya gitu. Gak boleh yang lain, gak boleh karena itu tadi itu. Ini problemnya dengan yang tahap yang ketiga tadi itu.
Ketika saya pegang ini, saya nggak merhatiin yang lain. Saya nggak merhatiin, termasuk saudara nih kan. Saudara perhatiannya ke boneka ini kan. Saudara nggak perhatiin ada 2 boneka lain tuh di situ. Ketika saya pegang ini, saya terkonsentrasi di sini, saya fokus di sini. Saya nggak merhatiin bahwa sebenarnya ada 2 boneka yang lain. Tuh, boneka yang sebenarnya nggak kalah lucunya. Tapi jujur aja ya, saya nggak merhatiin. Saya ngelihat boneka itu ada, ngelihat sih, bukan yang nggak ngelihat loh ya. Boneka itu ada, tapi mohon maaf ya, itu bukan perhatian saya. Karena yang saya perhatiin hanya ini, yang memenuhi kebutuhan saya. Yang saya perhatiin hanya boneka ini yang membuat saya happy. Ini yang jadi pusat perhatian saya, sedangkan 2 itu enggak. Jadi bisa dibilang gini ya, makanya kenapa firman Tuhan bilang, mempunyai mata tapi enggak ngelihat, punya telinga tapi enggak dengar. Karena jujur ya, kepemilikan itu, keterikatan itu bikin kita buta dan tuli. Sehingga kita itu nggak merhatiin dan kita itu nggak ngelihat tapi nggak merhatiin, nggak ngerti, saya salah ngomong dari. Saudara ngerti dah ya maksudnya ya? Bukannya nggak kelihatan tapi nggak jadi pusat perhatian kita. Jadi seperti nggak terlihat gitu. Dan ini loh yang menarik. Yang menariknya ada satu kisah nih di dalam kitab Yunus. Yunus pasal yang ke-4. Ini menarik banget tuh kisah ini. Ini akhir dari kitab Yunus. Yunus 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacain secara cepat aja ya untuk saudara ya. Saya agak loncat-loncat dikit ya supaya kita nangkap aja maksudnya. Yunus 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang 11 ngomong gini. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus dan menaunginya. Agar ia terhibur dari kekesahan hatinya, Yunus sangat bersuka cita karena pohon itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Tuhan datang seekor ulat mengerek pohon jarak itu layu. Segera sudah matahari terbit, maka atas penentuan Tuhan bertiup angin timur, panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Ngamuknya sampai begini. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawab Yunus, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam, binasa 1 malam. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ini adalah akhir kitab Yunus. Saudara tahu ya bahwa akhir kitab Yunus itu tanda tanya, pertanyaan. Ini akhirnya, unik ya. Dan jujur ya kitab Yunus itu kalau buat saya nggak hanya berbicara mengenai masalah penginjilan kepada Niniwe gitu ya, Yunus dimakan ikan gitu. Tetapi Yunus itu sebenarnya struggle dalam kehidupan seseorang. Struggle akan iman, seseorang yang ngerasa bahwa dirinya dekat sama Tuhan, mandang remeh orang lain. Dan dia diminta oleh Tuhan untuk pergi untuk membuat orang lain percaya kepada Tuhan, bisa dibilang kayak gitu. Dan dia enggan. Dan Tuhan ngajar tuh ya dalam kehidupannya mengenai masalah-masalah mengenai pergumulan iman seseorang itu. Ini ngomongin Yunus sebenarnya ngomongin pribadi sebenarnya. Dan kita bisa ngaca sebenarnya dari kehidupan Yunus. Dan ini kisah menarik loh, kisah menarik di akhir ini. Dalam konteks kita, ini lepasin konteksnya ya. Kalau andai kata Yunus ditanya, lepas dari konteks Niniwe ya. Ketika dia ditanya, dikasih pilihan. Yang pertama, mana yang lebih berharga? Nyawa orang atau pohon jarak? Oh, saya yakin jawabannya dia nggak mikir, nyawa orang itu yang paling berharga. Nyawa orang itu paling berharga. Tapi pada peristiwa ini, dia nggak bisa bohongin hatinya loh. Dia baru ngamuk sama Tuhan, karena Tuhan nggak menghukum mati 120.000 orang. 120.000 orang. Dia minta Tuhan menghukum mati 120.000 orang. Tapi dia ngamuk gila-gilaan sama Tuhan. Gara-gara Tuhan matiin 1 pohon. Kalau dari kisah ini, dari yang baru kita baca.
Yunus nggak bisa bohongin hatinya bahwa dia menganggap satu pohon jarak itu lebih berharga daripada 120.000 orang. Ini masalah di kita juga. Ini ya, problemnya dengan kita adalah kita sebenarnya tahu mana yang lebih penting. Tapi masalahnya kita milih sesuatu yang lebih memenuhi kebutuhan kita. Dan kita terikat dengan itu. Saya ulang. Sebenarnya bukannya kita nggak tahu yang mana yang lebih penting. Kita tahu yang lebih penting. Tapi hati kita nggak bisa bohong. Kita pada akhirnya lebih memilih mana yang lebih memenuhi kebutuhan kita dan kita terikat dengan itu. Ini di Twitter lagi nih ya, beberapa waktu yang lalu saya baca di Twitter ada sebuah kisah, ada seorang pria yang lebih memilih selingkuhannya daripada istri dan anak-anaknya. Dan rame banget pada waktu itu di Twitter, rame banget dan bilang, wah pria nggak tahu diri gitu. Terus banyak banget yang menghujat dah. Kepala keluarga yang nggak benar dan segala macam lah pokoknya. Tapi lihat nih ya, ini kan mirip-mirip sama kisah tadi ya. Dan mirip-mirip kayak Yunus kan, di mana Yunus memilih satu pohon jarak. Dan problemnya pria itu adalah, bukannya bisa jadi nih ya, bisa jadi bukan karena dia nggak tahu yang mana yang lebih penting. Dia tahu yang mana yang lebih penting sebenarnya. Dia tahu yang lebih penting itu ada istri dan anak-anaknya. Tetapi pada akhirnya dia lebih memilih yang mana yang lebih memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang mana yang lebih membuat dia itu ngerasa bahwa damai, dia membuat itu lebih ngerasa bahwa dia itu lebih nyaman. Pada akhirnya dia lebih memilih itu. Dan tuli dan buta terhadap istri dan anak-anaknya kan gitu ya. Kalau kita ngomongin soal boneka yang tadi itu. Dan jangan salah ya. Jangan-jangan kita juga begitu sih. Mirip seperti si perempuan yang meninggalkan istri dan anaknya demi selingkuhan dan Yunus yang lebih memilih, lebih berharga. Laki-laki, laki-laki. Tuh ya, saya kalau di depan tuh suka salah ngomong. Laki-laki yang lebih memilih selingkuhannya daripada istri dan anak-anaknya. Lalu sama seperti Yunus yang lebih menganggap satu pohon jarak itu lebih berharga daripada 120.000 orang gitu. Kita jangan-jangan juga ngalamin hal yang sama loh, cuma masalahnya objeknya aja yang beda. Gitu. Karena kita bisa jadi tuli dan buta terhadap sesuatu yang sebenarnya lebih penting, yang harusnya lebih prioritas. Karena karena ada satu hal, karena ada dua hal yang lebih nyaman, lebih enak, lebih memenuhi kebutuhan saya. Dan tiba-tiba kita jadi buta dan tiba-tiba kita jadi tuli. Karena ini. Coba dipikir-pikir deh, maksudnya makanya jangan keburu lempar batu duluan nih. Jangan buru-buru lempar batu ke orang yang bisa jadi kita melakukan hal yang sama. Satu contoh dalam Alkitab lagi ya. Kisah tentang anak muda yang kaya. Iya. Matius 19 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan untuk saudara. Matius 19 ayat 21 sampai 23. Kata Yesus kepadanya, kepada anak muda yang kaya itu. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara tahu permasalahan dengan anak muda yang kaya ini, yang Tuhan ngomongin adalah sebenarnya ini. Si anak muda ini memegang erat hartanya sama seperti ini. Dan saudara tahu apa yang Tuhan minta? Tuhan minta begini,
saya minta sama kamu lepasin ini. Karena ketika kamu memegang erat ini, kamu gak bisa ngedenger aku. Aku di situ. Ketika kamu terlalu fokus sama yang ini, kamu gak bisa ngelihat aku. Kenapa? Karena fokus kamu ke sini, aku tuh di situ. Kamu gak bisa ngelihat aku, kamu gak bisa ngedenger aku, kamu buta dan tuli. Lepasin ini. Supaya kamu bisa ngelihat dan supaya kamu bisa ngedenger aku. Gitu tuh kata Tuhan. Tapi saudara tahu apa yang dipilih sama orang muda yang kayak itu? Gak bisa. Saya gak mau. Saya gak bisa. Dan saudara tahu kenapa Tuhan ngomong, kalau begini caranya ya. Sukar buat dia untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena ini akan menghalangi pendengaran dan penglihatan dia kepada Tuhan. Ketika kita fokus kepada sesuatu, itu kita jadi buta dan tuli. Dan permasalahan anak muda itu adalah dia lebih memilih untuk menjadi buta dan tuli daripada masuk ke dalam kerajaan sorga. Problem. Oke, Tuhan nyuruh kita lepasin. Gimana caranya? Lukas 14 ayat 33 ngomong begini ya. Tuhan bicara. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Itu kata Tuhan. Lukas 14 ayat 33. Oke, yang dimaksud ini ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah gimana caranya? Beberapa waktu yang lalu ada sesuatu yang saya alamin. Ini saya ngomong begini bukan berarti sekali lagi bahwa saya lebih hebat dari antara saudara atau lebih gimana dari antara saudara. Enggak sih, saya masih bergumul juga sih sama. Walaupun saya udah pernah ngalamin yang begitu. Dan saya mesti diingatkan terus dan masih bergumul juga mengenai masalah itu sampai saat ini. Jadi gini ceritanya. Beberapa waktu yang lalu, saya lagi ngetik tuh di kamar saya. Jadi di kamar saya itu ada meja tempat saya naruh laptop dan saya suka ngetik di situ gitu. Jadi beberapa waktu lalu saya ngetik gitu ya. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya yang ngomong begini. Apakah rumah ini benar-benar milik kamu? Gitu loh pertanyaannya. Terus saya, gimana maksudnya ya? Terus pertanyaannya muncul lagi dari dalam hati. Apakah rumah ini rumah saya ya berarti ya, benar-benar milik kamu? Saya ngerti maksudnya, itu rumah ya, sertifikatnya udah atas nama saya. Berarti secara hukum itu rumah saya memang. Tapi pertanyaan itu muncul dan saya keluar dari kamar, saya duduk di satu kursi dan kursi itu menghadap dua kamar itu. Jadi ada kamar depan, kamar belakang. Terus saya ngeliatin dua kamar itu, ngeliatin langit-langit. Lalu dalam hati itu pertanyaannya muncul lagi, apakah rumah ini benar-benar milik kamu? Dan saudara tahu ya apa yang saya rasa? Saya gak bisa menjamin 100% bahwa rumah ini tetap begini dan gak akan rusak, gak akan apa-apa. Saya gak punya jaminan untuk itu loh. Dan kalau dipikir-pikir ya, enggak saya bilang. Lalu pertanyaannya ngomong lagi, apakah istri kamu itu benar-benar milik kamu? Istri saya benar-benar milik saya. Di akte nikah saya suaminya. Tapi kan mikir ya, apakah saya bisa menjaga dia ketika saya memegang erat dia 100%, ketika saya benar-benar mencoba melindungi dia 100%, ketika saya berusaha untuk menjadikan dia, menggenggam erat dia, memeluk dia, apakah saya bisa menjamin bahwa dia oke-oke aja, 100%? Enggak. Enggak, saya bilang. Lalu pertanyaannya muncul lagi. Apakah anak kamu itu benar-benar milik kamu? Wah, anak saya itu lucu, Re. Lucu, pintar, mirip kayak papahnya maksudnya. Dan sama ya kayak tadi, apakah saya bisa menjaga anak saya? Apakah saya bisa
ngurung anak saya, bahkan ketika saya kurung anak saya nggak boleh kemana-mana, apakah saya bisa menjaga betul-betul dia 100%? Enggak. Dan terakhir pertanyaan itu muncul lagi dan nanyanya begini, ini terakhir, setelah itu silent, nggak nanya lagi. Dia ngomong begini, apakah hidup kamu itu benar-benar milik kamu? Emang rada gila sih kali saya bilang, saya mesti cek ke psikiater kali. Tapi apakah saya bisa menjaga nyawa saya 100% di tangan saya? Tapi saya ngerti apa yang dia maksud sama pertanyaan itu ya. Dia lagi ngomongin ini nih yang saya pegang. Sebagai sesuatu yang gak saya lepasin dan saya gak mau lepasin. Tapi pada saat itu, ketika pertanyaan itu muncul, saya nggak ngerti. Ini bagi saudara, ini beda teori sama yang benar-benar ngerasain nih, ketika ditanya gitu. Saya baru kerasa pada saat itu rapuh banget ya ternyata hubungan ini. Kayak gimana ya, rapuh karena suatu waktu, apa yang Tuhan beri bisa Tuhan ambil. Saya ngerasa fragile ya pada saat itu ya. Apa ya bahasa Indonesianya ya. Saya bingung ngejelasin ini sama saudara. Saya ngerasa bahwa ini kayak ringkih banget ya hubungan ini ya, ternyata ya. Sesuatu yang saya anggap sebagai satu hal yang benar-benar, saya ini termasuk harta saudara kali ya. Uang saudara, walaupun saudara punya uang di rekening bank dan rekening atas nama saudara, apakah itu uang benar-benar milik saudara? Bisa jadi termasuk mobil kita kali ya, kalau saudara pulang pada saat ini dan saudara duduk di mobil, coba pegang mobil saudara itu dan bilang apakah mobil ini benar-benar milik saya gitu. Tapi yang kelihatan ya ringkih banget ya ternyata karena apa yang kita anggap sebagai milik kita, apa yang kita anggap, tapi sebetulnya apakah itu benar-benar punya kita? Apa kita benar-benar bisa menjaga itu 100% tetap ada di dalam genggaman kita selamanya gitu? Kan enggak gitu. Ringkih banget ya hubungan itu ya. Dan pada saat itu saya baru engeh loh arti dari kata ngerasa memiliki tapi sekaligus juga nggak memiliki. Tahu tuh rasanya itu jadinya. Saya tahu itu punya saya tapi sekaligus saya sadar bahwa yang ini memang sekaligus bukan punya saya juga. Karena sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil. Tapi tolong ya, karena saya ngomong begini, tolong ini tidak mempengaruhi laporan SPT saudara. Karena ini adalah saat kita ngisi SPT. Lalu karena pulang dari khotbah ini, ngedengar khotbah ini dan bilang, oh benar rumah ini bukan punya saya. Berarti saya coret dari daftar aset. Dan mobil ini bukan mobil saya coret dari daftar aset. Ini beda cerita ya. Beda cerita nih. Tapi ternyata nih ya. Memiliki tapi sekaligus nggak memiliki. Tapi kan gini ya, ketika kita kehilangan ikatan, kita nempatin ini kan di sini nih jadinya, sejajar dengan mereka dan pada saat itu ketika kita kehilangan ikatan kita kan bisa ngelihat bertiga itu dengan pandangan yang selevel kan, dan ngelihat oh ternyata ada sesuatu yang nggak saya lihat sebelumnya karena saya terlalu fokus kepada itu dan saya ngelihat ternyata macan ini juga lucu loh ya. Belang-belangnya juga lucu loh ternyata, cakep loh ternyata. Oh ternyata ini juga lucu loh. Oh sesuatu yang kita nggak perhatiin sebelumnya. Karena kita terlalu terikat dengan yang satu. Tapi sekarang kita ngelihat ada berkat-berkat yang lain yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita yang sebenarnya hidup kita itu kaya loh. Tapi karena kita terlalu fokus kepada satu, karena kita terikat oleh satu, kita ketutupan, kita nggak ngelihat gitu. Coba lihat ya, ada banyak berkat-berkat yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita yang sebenarnya kita itu berwarna-warni loh hidup kita ini, kaya loh. Banyak loh berkat yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, namun karena kita terlalu menggenggam erat sesuatu, berkat yang lainnya tertutup, terkubur, kita nggak perhatiin. Walaupun ada di situ dan walaupun itu kelihatan oleh mata kita, tapi nggak pernah kita syukuri. Ada pepatah yang bilang begini, kalau kita terbiasa mencium wangi 1000 bunga, kehilangan 1 bunga itu gak berarti apa-apa.
Menarik ya. Masalahnya adalah kita hanya terbiasa mencium wangi satu bunga. Yang 999 jadi gak kecium. Problem. Oleh karena itu, lepasin. Lepasin dan ini bukan milik saya juga sih, ini milik Tuhan. Dan saya bisa happy, walaupun gak ada ini kalau andai kata Tuhan memutuskan mengambil itu dari hidup saya. Tapi momen demi momen di mana Tuhan taruh dia atau itu dalam kehidupan kita, itu adalah momen yang kita harus hargai. Itu berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi pada akhirnya gini ya, pada akhirnya kita harus memahami bahwa yang kita anggap sebagai milik kita itu sesungguhnya bukan milik kita. Kita balikin lagi ke ayat awal ya. Ayat awalnya, waktu saya udah mau habis. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, tidak dapat menjadi muridku. Sedang saudara ngerti konteksnya ya. Apa yang Tuhan maksud dengan itu? Yang Tuhan maksud ya itu, ketika kita menggenggam terlalu erat mereka-mereka ini. Ini bukan berarti menelantarkan, sekali lagi bukan berarti membuang, tetapi melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkarya atas semuanya. Oke, lanjut ya ke bagian yang kedua ya, buta dan tuli. Saya agak cepetin dikit nih. Kenapa kok ini kita balik ke awal ya. Kita lagi ngomongin soal tadi kan dibilang bahwa kepemilikan itu mengakibatkan seseorang itu menjadi buta dan tuli, betul kan? Kepemilikan itu mengakibatkan seseorang menjadi buta dan tuli sehingga dia tidak melihat yang lainnya kecuali yang betul-betul dia favoritin gitu. Kita ngomongin tadi dari sisi ini, tapi sekarang kita ngomongin dari sisi ini nih. Kita melihat dari sudut pandang mereka yang ditinggalkan. Kita melihat dari sudut pandang mereka yang ditelantarkan, tanda kutip ya. Gimana kalau andai kata kita di posisi ini? Di posisi orang yang ditinggalkan, ditelantarkan oleh orang yang kita kasihi dan menganggap bahwa yang sono lebih penting gitu. Ini saya lagi nggak ngomong selingkuhan nih ya. Ini saya lagi ngomong banyak hal nih ya. Subjek sono soalnya bisa macam-macam. Gimana kalau andai kata kita di posisi ini? Yang pertama-tama kita harus sadar dulu bahwa orang itu sedang dalam posisi buta dan tuli. Kita harus sadar, itu dulu ya. Dan buta dan tuli itu bisa menimbulkan dosa tuh. Dosa yang muncul itu bisa jadi dosanya bukan karena niat jahat, bukan. Bukan karena dia ingin menyakiti, bukan. Bukan karena ada motif jahat, bukan. Dosa yang muncul itu karena ignoran. Tadi gimana ya jemaah ini ignorance sih? Cuek, gak peduli. Jadi bukan karena dia niat jahat, bukan loh ya. Tapi dosa yang muncul karena dia itu ignoran, karena dia buta dan tuli. Akhirnya dia cuek, gak peduli gitu. Gak ada niat jahat, gak ada. Gak ada niat mau ninggalin, gak ada dari awal. Dosanya bukan itu, tapi dosanya ketidakpedulian karena buta dan tuli. Lalu kita di posisi ini gimana? Doain nih. Karena memang bisa jadi gak ada niat jahat. Doain orang itu dan bilang, Bapa di surga, aku berdoa. Buat papa, kalau itu papa. Buat mama, kalau itu mama. Buat suami, kalau itu suami. Buat istri, kalau itu ada istri. Saya nggak tahu siapa lah ya dalam hidup saudara. Tapi berdoa untuk papa, untuk mama, untuk orang tua, untuk anak. I don't know. Tindakannya dia menyakiti saya. Tapi Tuhan aku mau berkati dia. Karena jujur Tuhan dia buta dan tuli. Bisa jadi bukan karena niat jahat, bukan. Dia buta dan tuli. Doain seperti yang Tuhan Yesus berdoa pada waktu di kayu salib. Dan bilang Tuhan ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia sedang perbuat. Karena dia benar-benar gak tahu apa yang dia sedang perbuat. Gak ada niat jahat.
Tapi dia nggak tahu apa yang dia sedang perbuat. Dan apa yang dia perbuat menyakiti kita. Tapi kita harus berdoa, lepasin pengampunan Tuhan, dia buta dan tuli. Dan anggap dia seperti itu. Dia buta dan tuli. Dan bilang, Tuhan, aku mau ngelepasin pengampunan. Berdoa Tuhan, supaya dia bisa ngeliat dan supaya dia bisa dengar. Terutama bukan supaya dia bisa ngelihat saya nih, tapi lebih daripada itu, supaya dia bisa ngelihat Tuhan. Karena kebutaan seseorang, ketulian seseorang bisa membuat dia juga gak bisa ngelihat Tuhan. Doa ini kayak gitu. Berdoa supaya dia bisa ngelihat Tuhan. Dan ketika dia bisa ngelihat Tuhan, saudara lihat Tuhan naruh banyak hal dalam kehidupannya membuat dia seharusnya bersyukur. Berdoa perubahan hati, berdoa perubahan hidup yang dialamin. Yang harus dialami. Pertemuan dengan Tuhan. Supaya Tuhan mencelikan matanya. Dan supaya juga Tuhan juga membuat telinganya yang tuli bisa mendengar. Saudara ya. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita mau akhiri firman Tuhan kita pada siang hari ini. Kalau ada di antara saudara yang pada saat ini, saya nggak tahu saudara di posisi mana ya. Tapi kita lihat ya, apakah saudara, apabila saudara saat ini ngerasa bahwa saudara punya keterikatan. Keterikatan saudara membuat saudara nggak bisa ngelihat Tuhan. Dan itu yang Tuhan ngomongin tuh ke orang muda yang kaya. Kalau kamu nggak bisa ngelepasin, kamu nggak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Maksudnya kamu nggak bisa ngelihat Tuhan, kamu nggak bisa dibimbing oleh Tuhan. Karena kamu terikat dengan itu tuh. Itu yang akan jadi prioritas kamu. Bukan Tuhan, lepasin. Dari mana saya tahu keterikatan? Pertanyaannya simpel. Apa yang ketika ditanya gini. Ini, tanpa ini saya gak bakal bisa bahagia. Nah itu tuh ikatan saudara. Tanpa ini saya gak bisa happy. Tanpa ini saya gak bisa damai sejahtera. Tanpa ini, iya. Lepasin. Lepasin ke tangan Tuhan. Tuhan, ini bukan milik saya. Saya gak mau terikat dengan ini. Karena saya mau jalan bersama-sama dengan Tuhan. Belajar untuk melepasin. Berat, oh iya berat jelas. Tapi belajar untuk bergantung kepada Tuhan itu adalah satu langkah iman. Oleh karena itu pada saat ini, tutup mata saudara dan datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, ada sesuatu yang mesti saya beresin dalam hidup saya. Dan saya mau belajar ngelapasin ini. Tuhan berikan kepada saya kekuatan. Karena saya mau jalan bareng-bareng sama Tuhan. That's the first step. Itulah mengapa setelah firman Tuhan kita mau merenungin sama-sama firman Tuhan kan. Dan ini adalah waktu terbaik saudara ngomong sama Tuhan dan bilang sama Tuhan itu. Jangan tunggu pulang ke rumah, saya kasih kesempatan kepada saudara untuk berbicara kepada Tuhan pada saat ini. Untuk membereskan masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu cermin, tempat kita bisa bercermin. Jadi beresin, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku salah di sini. Tapi gak gampang loh Tuhan, Tuhan minta tolong, minta kekuatan. Pelan-pelan ya Tuhan, Tuhan kasih tahapan ini deh. Saya mau belajar, saya mau berjalan, saya mau melangkah. Tapi yang pasti saya mau ngelepasin. Yang kedua nih, jikalau saudara di pihak yang ditelantarkan, yang ditinggalkan, pada saat ini mau gak saudara ngelepasin pengampunan? Bisa jadi orang yang menelantarkan saudara, meninggalkan saudara itu orang yang buta dan tuli memang. Belajar mendoakan dia dan bilang Tuhan ampuni dia sebab dia gak tahu apa yang dia perbuat. Dia buta dan tuli, dia punya kekurangan, kelemahan, buta, tuli. Sedih loh Tuhan. Dia gak bisa ngelihat Tuhan. Ini pada saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ampuni dia karena dia gak tahu apa yang dia perbuat. Tuhan berdoa untuk dia supaya dia celik. Berdoa untuk dia supaya dia bisa mendengar. Supaya dia bisa ngelihat Tuhan. Supaya dia bisa mendengar Tuhan. Doain orang itu. Ini juga langkah pertama kita kan. Lepaskan pengampunan saudara, doakan dia.
Dan katakan, Tuhan ampuni dia sebab dia gak tahu apa yang dia perbuat. Saya berikan kesempatan kepada saudara sekali lagi untuk saudara berdoa kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan, saya percaya Tuhan ada di sini. Dan saya percaya bahwa Tuhan mendengar doa orang yang percaya. Dan saya percaya bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini, itu akan memperbaiki kehidupan kita. Apabila ada di antara saudara yang mengalami dua hal ini, atau salah satu di antara kedua hal ini, bereskan ke dalam tangan Tuhan. Dan saya akan bantu saudara untuk berdoa juga. Bapak Surgawi, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. It's not easy memang. Untuk kami ngelepasin keterikatan kami yang membuat kami itu menghalangi kami untuk kami bisa melihat, bisa memandang Tuhan, bisa mendengar Tuhan. Banyak hal yang membuat kami bisa jadi ketika kami ngelepasin itu kami ngerasa gak secure. Tapi Tuhan, kami mau belajar. Berikanlah kepada kami pengertian, berikan kepada kami kekuatan, supaya kami dapat melangkah ke arah yang benar. Supaya makin lama di dalam kehidupan kami menjadi lebih baik, kami menjadi lebih sempurna di hadapan Tuhan. Bapak, kami gak mau kehilangan Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan kami mau masuk ke dalam kerajaan sorga itu. Dan inilah kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami membawa hadirat-Mu dan berada di dalam hadirat-Mu kemanapun kami pergi. Oleh karena itu ya Bapa Surga, sekali lagi inilah kehidupan kami. Koreksi kehidupan kami dan perbaiki kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami yang mengampuni kami dan mengingatkan kami. Berterima kasih ya Bapa Surgawi atas segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa ya Bapak Surga jika ada di antara kami yang pada saat ini merasa kami dilukai dan pada saat ini kami berdoa, kami menyerahkan orang itu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan pengampunan untuk orang itu. Bapa, dia gak tahu apa yang sedang dia perbuat. Dia buta dan tuli. Dan pada saat ini kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, buat matanya bisa melihat dan buat telinganya bisa mendengar. Terutama yang kami rindukan adalah supaya dia bisa ngelihat Tuhan dan dia bisa mendengar Tuhan. Kami berdoa menyerahkannya ke dalam tangan-Mu ya Bapa Surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai dia. Berikan damai sejahtera-Mu dalam kehidupannya supaya dia sekali lagi berbalik ke jalan. Terima kasih Bapa Surga.